Oke cuy, untuk pertandingan hari ini kembali lagi gue akan menginformasikan beberapa pertandingan match yang penting ya. Namun sebelum daripada itu ada event yang gue udah share di layar monitor, jangan sampai ketinggalan ya. Dan untuk pertandingan pertama, Leeds United akan berhadapan dengan Bournemouth di lanjutan EPL yang akan bermain malam hari nanti. Kedua belah tim ini sama-sama tentunya ingin keluar dari zona merah ya. Leeds United sendiri dengan torehan 12 angkanya berada di posisi ke-15 dan Bournemouth tepat di atas mereka dengan torehan 13 angka dan di posisi ke-14. Kalau gue melihat 3 kekalahan beruntun yang dialami oleh Bournemouth serta di pekan lalu bagaimana Leeds United mampu memenangkan laga atas Liverpool di Anfield dengan skor 1-2. Prediksi gue pertandingan ini sepertinya masih akan menguntungkan Leeds United apalagi bermain sebagai tuan rumah. Prediksi gue Leeds United akan menang dengan skor 2-0. Manchester City akan berhadapan dengan tim promosi Fulham yang musim ini kalau gue bilang torehan mereka cukup baik. Berada di peringkat ke-7, Fulham ini mengoleksi 19 angka. Artinya 4 pertandingan terakhir tanpa kekalahan ini membawa mereka kini bersaing dengan Chelsea, Manchester United serta Newcastle United. Dan prediksi gue Manchester City yang memiliki rekor yang luar biasa jika bermain di kandang musim ini dengan 6 pertandingan kandang, 6 kemenangan, 27 memasukkan gol dan hanya 6 kebobolan. Sepertinya Fulham masih akan sulit untuk mengalahkan Manchester City pada pertandingan malam hari nanti. So prediksi gua 3-1 untuk Manchester City. Nottingham Forest akan berhadapan dengan Brentford. Di pertandingan Nottingham Forest ini tentu saja menjadi beban tersendiri. Pasalnya mereka belum keluar dari zona degradasi, berada di juru kunci dengan 9 angka dari 19 laga, tentu sangat mengecewakan. Apalagi mereka akan berhadapan dengan Brentford yang kalau gue bilang memiliki kualitas pemain jauh di atas mereka ya. Tapi Brentford ini memiliki kelemahan di mana 6 laga tandang mereka belum sekalipun memenangkan laga dengan 3 kekalahan dan 3 hasil seri. Prediksi gue pertandingan ini akan sangat menarik ya. Pasalnya Nottingham Forest yang bermain sebagai tuan rumah harusnya mampu memanfaatkan situasi ini. Apalagi di pertandingan kandang Nottingham Forest yang terakhir mereka ini mampu menang atas Liverpool. So prediksi gue 2-1 untuk kemenangan Nottingham Forest sebagai tuan rumah. Wolverhampton akan berhadapan dengan Brighton. Wolverhampton sendiri berada di posisi kedua terbawah dan Brighton sendiri berada di posisi ke-8. Sangat baik permainan mereka. Hanya saja di mana 5 pertandingan terakhir Brighton ini mengalami 3 kekalahan dan 1 hasil seri. Untungnya ya, mereka di pertandingan terakhir cuy mereka mampu mencuri kemenangan ketika itu berhadapan dengan Chelsea. Prediksi gua itu menjadi suntikan moral yang sangat luar biasa bagi Brighton. Apalagi pertemuan terakhir mereka melawan Wolverhampton ini mampu dimenangkan oleh Brighton dengan skor 0-3. So prediksi gua Brighton akan memenangkan laga ini lagi dengan skor 2-3. Everton akan berhadapan dengan Leicester dan Leicester sendiri masih struggle untuk keluar dari zona merah, tapi so far mereka sudah menunjukkan peningkatan yang cukup baik dengan 3 kemenangan dari 13 laga. Artinya kini Leicester hanya berselisih 1 angka dengan Southampton yang tepat berada di atas mereka dan mereka akan lolos dari zona merah untuk sementara. Dan melihat performance Everton juga yang belum sepenuhnya stabil meskipun mereka berada di posisi ke-12 dengan torehan 14 angka, mereka hanya berselisih 3 angka ya cuy dengan Leicester. Prediksi gue Leicester sepertinya masih akan mendominasi pertandingan ini dengan kemenangan tipis yakni 0-1. Dan di pertandingan berikutnya di La Liga adalah Celta Vigo akan berhadapan dengan Osasuna. 5 pertandingan yang dihadapi oleh Celta Vigo dengan 4 kekalahan dan 1 hasil seri membawa mereka berada di posisi ke-17. Hanya berselisih 1 angka di atas Sevilla yang berada di zona degradasi. Dan kalau gue melihat tren yang dimiliki oleh Osasuna sangatlah baik di musim ini. Hanya saja mereka memiliki kekurangan jika bermain sebagai tim tamu. Prediksi gue pertandingan ini akan berjalan monoton dengan menghasilkan skor 1-1. Dan tibalah kita di pertandingan berikutnya adalah Barcelona akan berhadapan dengan Almeria. Praktis setelah Barcelona gugur di Liga Champions, mereka harus segera mengobati kekalahan mereka. Dan ini terbukti di mana di pertandingan Liga Champions yang lalu mereka mampu mengalahkan Pilsen dengan skor 2-4. Menurut gua ini merupakan sebuah perkembangan yang baik. Apabila mereka mampu memenangkan laga ini, mereka akan memepet terus Real Madrid karena selisih angka mereka hanya berselisih 1 ya cuy. So prediksi gua bermain di Camp Nou tidak menjadi alasan bagi Barca, apalagi belum tersentuhnya kekalahan oleh mereka di Camp Nou ya. Dan kalau melihat Armenia ini 5 pertandingan tandang dengan 5 kekalahan beruntun, harusnya Barca menang ya dengan skor 2-0.
Dan kita berlanjut di Serie A, Atalanta akan berhadapan dengan salah satu tim yang sangatlah superior musim ini, Napoli. Dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Pasalnya jika Atalanta mampu menang, ini akan semakin merapatkan posisi mereka dengan Napoli. Tapi itu bukan pekerjaan mudah. Pasalnya kalau kita melihat bahwa Atalanta sebelumnya belum terkalahkan, hanya saja di Liga Champions kemarin yang mereka dikalahkan oleh Liverpool 2-0 di Anfield. Tapi sebelumnya pertandingan Serie A mereka tanpa terkalahkan, dan sejauh ini Napoli menjadi satu-satunya tim yang belum dikalahkan di Serie A. Prediksi gue sih Atalanta masih akan sulit untuk mengalahkan Napoli. Jadi kemenangan untuk Napoli dengan skor 1-2. Dan yang terakhir adalah AC Milan akan berhadapan dengan Spezia setelah AC Milan mengalami kekalahan melawan Torino. Ini membuat mereka sedikit berada di posisi ketiga ya, dan ini cukup sulit ya karena berselisih 6 angka dengan puncak klasemen. Tapi so far kalau melihat pertandingan melawan Spezia, harusnya AC Milan mampu memanfaatkan situasi ini ya, karena Spezia dalam 5 laga sudah mengalami 4 kekalahan dan 1 hasil seri. Prediksi gue, Rossoneri yang bermain di kandang harusnya mampu menang mudah untuk segera tetap menjaga peluang mereka merebut Scudetto musim ini. So prediksi gue 3-1 untuk kemenangan AC Milan.